Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir. Baik Ustaz, mungkin ada hal yang lain yang perlu disampaikan kepada pemirsa sekalian, Ustaz. Ya, Berkaitan tadi dengan tema menyangkut dengan ayat 11 surah Al-Hujurat tadi. Itu sudah jelas Allah itu menjelaskan kaidah-kaidah besar itu menyangkut dengan persaudaraan Islam. Nah, jadi kalau bisa ini betul-betul kita amalkan. Ya. Karena itu tadi saya singgung pendidikan. Jadi bagaimana anak-anak kita ajarkan di dunia pendidikan ini, itu dari awal itu ada perbedaan-perbedaan. Begitu kita ajarkan adanya perbedaan, dia sudah terbiasa dengan berbeda. Nah, tapi begitu kita mengajarkan dia itu hanya satu pilihan, nah dikhawatirkan begitu pilihannya berbeda dengan temannya, maka dia akan mencela temannya atau menyalahkan temannya. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya. Tapi kalau sudah terbiasa berbeda, maka pasti dia menyadari, oh dia saya juga, guru saya mengajarkan ada juga seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu. Untuk apa hal itu kita lakukan? Untuk merawat persaudaraan. Makanya ayat-ayat persaudaraan, hadis-hadis tentang persaudaraan, pesan-pesan para ulama tentang persaudaraan Islam tadi itu harus kita berikan pada anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Supaya mereka tumbuh dalam sebuah kerangka berpikir bahwa semua orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, bernabi pada Nabi Muhammad, kemudian dengan tadi yang kita sebutkan pada awal, itu adalah saudara kita secara mukmin. Tidak boleh kita mencela dia, tidak boleh kita apalagi sampai menuduh orang itu kafir, sesat dan sebagainya, atau halal darah dan sebagainya. Jadi, hal seperti ini. Ini hal-hal yang sebenarnya perlu kita rawat betul. Untuk ke depan Dan itu. Kalau dilihat dari sebagian hadis Nabi, diantaranya disebutkan orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat ya, tapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Sebenarnya kita ini sekarang ini ada yang informasi, ada hal yang terputus mungkin komunikasi kita antara kelompok-kelompok umat Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Ada informasi yang mungkin tidak apa, ada yang tersumbat, ada yang tidak nyambung. Nah, kemudian mengambil referensi pada media, YouTube. Nah, apalagi orang misalnya begini, sebuah ceramah kita nih hari ini, ya kan? Nah, diambil orang, dikopi, diedit, atau diisi dengan suara yang lain. Bisa, sekarang bisa sekali. Orang suara mengatakan A, bisa keluar suaranya mengatakan B. Nah, ini kan kalau kita lihat kan banyak sekali di YouTube seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal yang misalnya keliru, maka kita mesti ada di Aceh ini lembaga yang netral, yang memandang semua kelompok ini adalah mukmin, dan ada haknya, dia ada hak kehormatannya, ada hak ininya dan sebagainya. Maka lembaga yang netral ini juga harus menjembatani informasi yang apa ini. Ini kita ambillah misalnya dalam kasus-kasus di Aceh ini, kita ada MPU, ada Dinas Syariat Islam, ada juga misalnya yang lain-lain, misalnya yang menyangkut. Kalau ada perbedaan-perbedaan kecil soal-soal yang katakanlah seperti yang hal yang sebenarnya itu sudah selesai dalam khazanah kita. Tidak habis baterai sudah batak kaci ya. Sudah selesai. Itu ada lembaga inilah sebenarnya yang menjembatani. Lembaga ini kita harapkan netral dalam memandang ini. Bukan memandang karena dia jumlahnya besar lalu kita berdiri ke sebelah dia. Jumlah ini kecil karena dia biar aja didalimi dia. Nah, itu tidak boleh, harus netral. Makanya ini informasi ini tidak sampai ke sini. Kitalah yang menyampaikan. Tugas kita. Makanya ada Departemen Agama, ada Dinas Syariat Islam, ada MPU, ya kan? Itu sebenarnya menjembatani kelompok-kelompok ini. Makanya saya sering mengatakan bagaimana semua lembaga-lembaga ini harus netral.
Makanya kalau dilihat di ayat justru disebut bahasanya islah itu ya. Fa aslihu baina akhawaykum ya. Mungkin lembaga yang dimaksud itu lembaga islah. Lembaga islah. Atau misalnya ada kekeliruan kita dengar, kita langsung mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, berdialoglah. Bermusyawarahlah. Nah, jadi jangan kita sengaja menambah-nambah, membumbui sesuatu yang mungkin apa betul yang dia ucapkan itu maksudnya itu. Nah, kadang-kadang secara tekstual memang seperti itu, tapi apa maksud dia itu seperti itu? Ke situ maksudnya. Nah, kalau itulah perlu dialog tadi, perlu dialog. Jadi Islam ini mengajarkan ada cara-cara yang santun, ada cara-cara yang bermartabat yang harus kita lakukan, tidak harus dengan cara-cara yang sebenarnya menghina, melecehkan saudara kita sesama muslim. Apalagi dia orang mukmin. Nah, betul sekali Ustaz. Baik Ustaz, demikian mungkin pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih kepada Ustaz Said Mahidin dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.